Selamat sore pemirsa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Denis Aryakan di TV News 12 IPS 3. Pemirsa, kemacetan di Kota Depok sudah menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi semakin parah. Pantauan kami menunjukkan kemacetan di Kota Depok terjadi di 3 titik, yaitu Jalan Margonda Raya, Jalan Raden Saleh, dan juga Jalan Raya Kartini. Pemirsa, kemacetan di Kota Depok disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya jumlah volume kendaraan yang tidak sepadan dengan ruas jalan dan juga kurangnya kedisiplinan para pengguna jalan. Pemirsa, di sini kami sudah terhubung dengan dua narasumber, yaitu Bapak Devara dan juga Ibu Minatus. Selamat sore Bapak Devara dan Ibu Minatus. Bapak Devara, bagaimana tanggapan Anda tentang kemacetan di Kota Depok? Gini loh mas, menurut saya itu pada dasarnya kawasan Margonda tersebut memiliki beberapa titik kemacetan. Sebagai contohnya itu bisa kita lihat pada Jalan Raya Kartini. Kemacetan tersebut terjadi karena padatnya volume kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Depok. Lalu diikuti juga pada Jalan Stasiun Depok Lama, di mana pada jalan tersebut memiliki proyek underpass. Maka bisa kita simpulkan juga kemacetan tersebut terjadi karena ada perbaikan jalan dan juga adanya proyek underpass. Kurang lebih seperti itu, Mas. Terima kasih Bapak Devara atas tanggapannya. Ibu Mina, apakah Ibu sependapat dengan Bapak Devara? Jadi begini ya Mas Denis, menurut saya pribadi, saya sendiri tuh kurang setuju dengan argumen yang disampaikan oleh Mas Devara barusan. Mengapa? Karena menurut analisis saya sendiri tuh kemacetan ini tuh bukan terjadi karena proyek underpass yang sudah berlangsung. Menurut saya pribadi, faktor yang mendasari mengapa kemacetan ini bisa terjadi tuh karena bentroknya tuh jam pulang kerja antara pegawai dan keluarnya anak sekolahan. Di sini tuh jam-jam sibuk tersebut menjadikan Jalan Kartini menjadi sangat padat dan menjadikan intensitas lalu lintas menjadi sangat sibuk, sehingga kemacetan ini tuh bisa berlangsung. Menurut saya sendiri, proyek underpass itu bisa menjadi salah satu faktor utama kemacetan ini bisa berlangsung. Begitu Mas Denis. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas tanggapannya. Pemirsa, untuk melihat riset di lapangan, studio sudah terhubung dengan rekan saya, Jessica Fiona. Jessica, bagaimana situasi di lapangan? Iya Denis, memang saya sedang berada di Depok, yaitu di Jalan Kartini. Dan sudah terpantau sejak pukul 3 sore hingga pukul 5 sore ini. Yang terlihat di belakang saya ini banyak sekali kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintasi Jalan Kartini, yang merupakan salah satu jalan protokol untuk menuju rumah mereka masing-masing. Dan jam-jam sibuk seperti pada sore hari ini, kemacetan semakin parah. Padahal ini bukan dikarenakan oleh cuaca curah hujan. Kalau memang sedang hujan, memang semakin parah kemacetannya. Dan seperti pantauan kami dari pukul 3 sore hingga pukul 6 sore ini, kemacetan total di Jalan Kartini, dan dapat Anda bayangkan kendaraan roda 4 dan roda 2 hanya melaju 5-10 km per jam. Pemirsa, salah satu faktor yang menyebabkan kemacetan di Jalan Kartini ini yaitu sedang ada perbaikan jalan yang ada di sebelah kanan saya ini, bisa dilihat, yaitu perbaikan jalan yang di sepanjang jalan ini menyebabkan kemacetan yang sangat padat dan membuat kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 tidak bisa bergerak sama sekali. Gue tremor emang. Itu auto stabilizer nggak masalah. Gue tinggal pakai di Adobe Premiere tapi banyak ininya gitu. Jalanannya yang rata sih. Pemirsa, saya akan bertanya kepada beberapa pengguna jalan di Jalan Kartini ini. Contohnya di sebelah kiri saya ada driver ojek online yang ingin saya tanyakan. Permisi Mas. Izin bertanya, saya ingin bertanya bagaimana sih perasaan Mas itu ketika terjebak macet seperti ini? Sebenarnya kesal juga sih, apalagi kan saya juga aktivitas seharian narik Grab, ketemu macet begini ya capek juga. Apalagi kan juga sering penumpang nungguin GrabFood, kalau saya kejebak macet gini bisa lama, ya gitu sih. Jadi kesal aja sih sebenarnya, sama capek.
Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Dan kita akan melanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu ke pengguna jalan yang ada di sini. Permisi Mas? Iya Kak. Saya ingin bertanya, di Jalan Raya Kartini ini kan sedang ada revitalisasi trotoar. Menurut Mas, apa sih hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan atau bukan? Iya sih, menurut saya benar banget. Revitalisasi trotoar itu bikin terjadi kemacetan. Soalnya kan banyak lubang-lubang yang digali gitu ya. Jadi kalau jalanan berkapasitas 2 mobil sekarang kayak dipersempit gitu Kak. Jadi iya sih benar banget itu menurut saya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada beberapa pengguna jalan yang ada di sini. Seperti yang ada di sebelah kanan saya. Permisi Mas. Iya. Saya ingin bertanya, menurut Mas apa sih dampak yang mengakibatkan kemacetan yang terjadi di sini? Dampak yang terjadi di sini membuat saya menjadi lambat untuk menuju ke kelas malam saya. Jadi menurut Mas solusinya apa ya agar mengurangi kemacetan seperti ini? Solusi saya adalah untuk segera cepat diperbaiki jalan ini secara hati-hati dan semoga jalan ini tidak kembali kemacetan lagi. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya kepada Mas ini ya, saya ingin bertanya, menurut Mas apakah hujan termasuk salah satu faktor penyebab kemacetan? Ya menurut saya sih bisa ya Mbak, karena ya di daerah sini masih ya rentan banjir lah, dan oleh karena itu bisa menyebabkan kemacetan, dan juga motor-motor di sini juga banyak yang mogok ya Mbak. Dan juga kalau buat sekarang aja macet, apalagi banjir Mbak. Ya. Baik, menurut Mas apakah sistem drainase di Depok sudah cukup bagus? Belum ya Mbak, soalnya di Depok masih sering terjadi banjir. Terima kasih Mas atas jawabannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya ke pengguna jalan yang ada di sebelah kiri sana. Permisi Mas. Iya, Waria. Menurut Mas, apakah pemerintah daerah sudah cukup baik dalam menangani kemacetan di Depok? Menurut saya sih pemerintah sudah kurang respon ya, karena kemacetan di daerah sini, contohnya seperti macet di sini terus sama perbaikan jalannya terlalu lama, makanya jadi lebih macet lagi. Menurut Mas, apakah polisi atau Disub sudah cukup membantu lalu lintas di Kota Depok? Kalau untuk sejauh ini polisi udah ikut ngebantu ngatur lalu lintas ya biar nggak macet. Contohnya aja di seberang sana tadi ada polisi yang lagi ngatur lalu lintas. Ya, segitu sih Kak. Terima kasih Mas atas jawabannya. Demikian itu yang dapat saya laporkan. Saya Jessica Fiona, kembali ke studio. Baik, terima kasih Jessica atas laporan di lapangan. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Denis Aryakan, pamit undur diri. Sampai jumpa.